Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, hari ini seperti biasa di setiap hari Kamis jam pertama, yaitu jam 8 sampai jam 9.30, kita akan belajar tentang IPA di kelas 7, yaitu materi hari ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya yang membahas tentang unsur dan senyawa. Hari ini kita akan membahas tentang campuran. Jadi mungkin anakku sekalian sudah sering mendengar kata-kata campuran. Kalau kita mendengar kata campuran, yang terlintas di kepala kita adalah mencampur dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat aslinya. Kalau kita lihat ada gambar berikut, di sini banyak sekali bahan-bahan campuran yang ada di alam. Misalkan di air ini saja, ini sungai ini, banyak sekali material-material yang tercampur dalam air, baik air itu sendiri, ada pasir, ada batu. Itu adalah contoh dari sebuah campuran. Apa itu campuran? Campuran adalah suatu materi yang terdiri dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat aslinya. Jadi kita ini ada di halaman 44. Berikutnya, jadi contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita membuat susu coklat, yaitu kita mencampur antara air panas dengan susu coklat. Jadi menjadi namanya susu coklat, itu adalah campuran. Kemudian air sungai, ini adalah berbagai macam campuran yang ada dalamnya, baik air, batu, pasir, dan sebagainya. Di udara juga adalah termasuk salah satu contoh campuran, karena udara ini bukan hanya oksigen, tetapi tercampur karbon dioksida, asap rokok, asap knalpot, asap dari pembakaran. Itu adalah contoh dari campuran dari unsur gas. Kemudian batuan, garam beriodium, dan logam. Logam itu juga adalah salah satu bentuk campuran. Yang sering kita lakukan, misalkan kita memasak, membuat teh manis atau kopi, itu adalah salah satu juga dari campuran. Teh manis itu adalah mencampur antara air panas, teh, dan gula, sama dengan kopi. Kemudian yang pertama Bapak akan membahas tentang campuran homogen. Apa itu homogen? Homogen itu adalah sejenis. Jadi misalkan kita mencampur antara dua bahan atau zat, sehingga pada saat dicampur tidak bisa lagi kita membedakan dua zat itu, dan tidak bisa lagi dipisahkan secara dengan metode biasa. Misalkan contohnya larutan garam. Pada saat kita mencampur antara air dan garam, kemudian kita aduk, maka kita tidak bisa lagi membedakan antara air dan garam, karena garamnya itu terlarut di dalam air. Kemudian misalkan kita mencampur antara sirup dengan air, sirupnya berwarna merah, kita campur ke dalam gelas dengan airnya, maka setelah kita aduk, kita tidak bisa lagi membedakan yang mana air, yang mana sirup. Dan pada saat kita mau pisahkan, ini susah lagi dipisahkan antara air dengan sirupnya sendiri. Jadi apa itu campuran homogen? Campuran homogen adalah pengertiannya adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Itu adalah campuran homogen. Nama lain dari campuran homogen adalah larutan. Jadi anakku sekalian, kalau kita mendengarkan istilah larutan, itu adalah nama lain dari campuran homogen. Campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Tidak bisa dibedakan. Kalau kita lihat gelas ini tidak bisa dibedakan. Ini airnya berwarna merah, dicampur dari bahan apa saja. Kemudian, di larutan ini terdiri atas dua kata. Ada istilah pelarut dan ada istilah zat yang terlarut. Pelarut itu bahasa ilmiahnya adalah solvent, dan zat terlarut namanya solut.
Jadi ingat, pelarut adalah solvent dan zat terlarut adalah solut. Pelarut yang banyak digunakan adalah air, sedangkan senyawa lain selain air adalah pelarut organik seperti alkohol, kloroform, dan sebagainya. Dalam larutan, ukuran partikel terlalu sangat kecil, diameternya kurang dari 1 nanometer, jadi ukuran partikelnya kecil sehingga tidak bisa kita lihat dengan mata biasa. Jadi larutan itu, kalau kita lihat gambar ini, dari gambar ini kita amati bahwa larutan itu adalah campuran antara pelarut dan zat terlarut. Contoh, pelarutnya adalah air, kemudian zat terlarutnya ini seperti ini, misalkan ini adalah garam atau gula. Jadi gulanya adalah zat terlarut, pelarutnya adalah air. Setelah dicampurkan, maka dia berubah menjadi larutan. Jadi setelah zat terlarut dan pelarutnya dicampurkan, maka menjadilah namanya larutan. Misalkan gula dengan air, maka menjadi air gula. Ini tidak bisa lagi dibedakan. Kemudian di larutan, khusus larutan itu sendiri dibagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah istilah asam, yang kedua basa, dan larutan garam. Jadi ada 3 jenis larutan. Saya ulang, larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Apa itu yang ketiganya? Bapak akan menjelaskan satu persatu. Jadi larutan ini misalkan kita lihat ada namanya larutan cuka, larutan garam, larutan asam. Misalkan kita mencampur antara asam dengan air, ini namanya larutan asam. Kita akan lihat apa perbedaan dari ketiganya. Ini ada prakteknya, tapi nanti kita praktekkan pada saat kita bersekolah. Kita lihat, pertama Bapak akan membahas tentang asam. Asam, tentu kamu telah mengenal larutan asam dalam kehidupan sehari-hari. Asam banyak ditemukan, jadi bukan hanya asam, buah asam, tetapi segala sesuatu yang cenderung ada rasa kecutnya, maka dia dikategorikan dalam zat asam. Contohnya jeruk, lemon, tomat, dan berbagai macam jenis sayuran. Ini mengandung zat asam. Jadi pada saat kita memasak di dapur atau ibu kita memasak di batok di dapur, salah satu bahan penambah rasa makanan, atau misalkan kita mau goreng ikan, pada saat goreng ikan kan biasa ikannya dicampur dengan asam. Atau misalkan kita makan bakso, kita minta kepada masnya jeruk, maka makanan bakso itu akan bersifat mengandung larutan asam. Selain itu, selain pada makanan, asam juga terdapat pada aki pada kendaraan motor. Jadi air aki itu adalah contoh daripada asam sulfat, asam yang keras, asam yang pekat. Bayangkan asam sulfat atau air aki ini bisa menyalakan atau bisa menghasilkan energi listrik dari aki. Kemudian asam juga adalah contohnya pada penyakit. Misalkan asam pada lambung, jadi pada saat kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung asam, maka lambung kita cenderung bersifat asam sehingga tiba-tiba biasa perut kita terasa sakit, nyeri di lambung kita. Itu adalah contoh dari naiknya kadar asam di dalam lambung kita sehingga muncul namanya penyakit MA. Jadi contoh penyakit MA adalah ada gara-gara penyakit dari asam. Dari berbagai contoh di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ciri dari larutan asam ada 3. Yang pertama adalah asam itu rasanya asam, kecut, dan dapat dirasakan, bisa dicoba pada makanan, tapi pada air aki tidak boleh dicoba karena beracun. Kemudian yang kedua, asam ini dapat menimbulkan korosif. Apa itu korosif? Bisa keropos. Misalkan pada saat besi seringkali kena larutan asam, maka besi itu menjadi korosif atau keropos.
Misalkan tembok saja, nah, kalau misalkan ada tembok yang sering orang buang air kecil, maka temboknya akan berwarna hitam, kropos, korosif. Kemudian pada saat kita mau uji, jadi kita bisa uji menggunakan namanya kertas lakmus. Lakmus adalah kertas yang bisa membedakan antara apakah ini masuk larutan asam, basa, ataukah garam. Jadi pada saat kertas lakmus biru, jadi kalau kita misalkan punya kertas lakmus biru, warna biru, kita celupkan kepada larutan. Jika larutannya berubah biru menjadi merah, maka itu adalah larutan asam. Atau misalkan lakmusnya berwarna merah, kita celupkan ke dalam larutan itu dan tetap menjadi merah, itu adalah contoh larutan asam. Jadi itu kata kuncinya. Apapun warna kertas lakmusnya, jika dia berubah menjadi merah, maka dia adalah larutan asam. Kemudian di lingkungan kita, hujan itu adalah contoh daripada, jadi hujan itu mengandung juga namanya asam. Kenapa bisa mengandung asam, Pak? Karena di udara, di awan itu, dia berinteraksi dengan zat-zat yang ada di udara, dia berubah menjadi zat asam. Sehingga dia bereaksi dengan gas belerang atau dioksida dan nitrogen oksida di NO di atmosfer, sehingga hujan yang turun ke dalam air hujan itu yang jatuh ke bumi itu bersifat sebagai asam yang merusak, bisa merusak makanya atap kita, seng kita, lama kelamaan dia akan menjadi hitam, kropos karena sering kena air hujan yang mengandung asam. Kemudian yang berikutnya adalah kita membahas tentang basa. Basa di sini bukan basa air, tapi di sini basa tidak menggunakan H, B-A-S-A atau basa. Basa merupakan larutan yang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya adalah sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat ma, dan pupuk. Yang menarik di sini adalah obat ma. Jadi pada saat misalkan lambung kita kebanyakan mengandung asam menyebabkan penyakit ma, maka cara menetralkan asam itu adalah dengan menggunakan sifat basa. Jadi sifat basa ini digunakan sebagai obat ma, sabun cuci. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cara membedakannya, yaitu ciri-ciri dari basa itu sendiri. Yang pertama, terasa licin. Jadi misalkan kita pegang dan dia licin, kemudian kita coba rasakan di lidah kita. Kalau dia terasa pahit, kalau misalkan kita mandi, tidak sengaja sampo itu masuk di mulut kita, terasa di lidah, dia terasa pahit. Jadi terasa contoh dari sifat basa. Kemudian yang kedua, kalau tadi asam merubah kertas lakmus menjadi merah, kalau ini adalah merubah lakmus menjadi biru. Jadi kalau misalkan larutannya lakmus merah dicelupkan dan dia berubah menjadi biru, maka itu adalah larutan basa. Atau misalkan lakmus birunya dicelupkan tetap menjadi biru, maka itu adalah sifat basa. Jadi adalah menghasilkan warna biru. Basa menghasilkan senyawa netral setelah ada namanya reaksi netralisasi. Larutan basa akan meletakkan larutan asam dan membentuk namanya senyawa H2O atau air. Selain membentuk H2O, juga menghasilkan garam. Jadi kalau larutan asam ini dinetralkan, dia berubah menjadi air. Dinetralkan. Atau pada saat sifat basa ini dinetralkan, maka dia berubah menjadi garam. Contoh penerapan reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah digunakan pada penderita sakit ma, kemudian pengobatan untuk sengatan serangga, melindungi kerusakan gigi. Jadi kerusakan gigi itu dilindungi dengan cara banyak-banyak menggosok gigi menggunakan pasta gigi, karena pasta gigi di sini adalah terbuat dari larutan basa sehingga bisa menetralkan sifat asam di dalam mulut. Sifat asam itu menyebabkan kerusakan pada gigi lubang,
menyebabkan bau mulut, jadi menghilangkan bau mulut dan menghindari kerusakan gigi, kita menggunakan larutan basah yang diubah menjadi pasta gigi. Yang terakhir namanya garam. Garam ini adalah jika sifat asam dan basa, jadi kalau kita punya dua larutan, ada larutan pertama adalah basa, larutan yang kedua adalah asam, kita campurkan, maka dia menghasilkan garam dan air. Saya ulang, jika asam dan basa digabungkan, dicampur, maka dia menghasilkan garam dan unsur air. Garam ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi garam ini banyak sekali gunanya. Kalau tidak ada garam, makanan kita tidak akan terasa nikmat, hambar kalau tidak ada garam. Jadi digunakan untuk penyedap. Bahkan garam ini digunakan sebagai bahan pengawet. Jadi misalkan kita mau buat ikan kering, jadi ikan basah kan, kalau ikan basah disimpan berhari-hari dia akan rusak atau busuk. Tapi kalau ikannya kita campur dengan garam, kita taburi garam, baru kita jemur, maka dia akan tahan lama dan berubah menjadi ikan asin. Kalau bahasa Makassarnya juga kalutro. Ini contohnya asam klorida HCl dicampur dengan basa natrium hidroksida, maka menghasilkan NaClH2. NaCl itu adalah garam, sedangkan H2O adalah air. Selain menggunakan kertas lakmus untuk membedakan dia adalah unsur asam dan unsur basa, kalau misalkan kita tidak punya lakmus, maka kita bisa menggunakan indikator alami. Indikator alami adalah indikator yang diambil dari alam. Beberapa contoh indikator alam yang bisa digunakan untuk mendeteksi atau membedakan dia adalah unsur asam atau basa adalah kunyit. Jadi kita bisa menggunakan kunyit, bisa menggunakan bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Jadi itu bisa digunakan. Caranya adalah misalkan kita punya kunyit yang berwarna kuning. Jadi kunyitnya ini kita parut kunyitnya, kemudian kita campur air. Setelah itu, pada larutan asam, misalkan kita punya larutan asam, jika larutannya bersifat asam dan kita campur dengan kunyit ini, kalau larutannya berubah menjadi berwarna jingga, maka dia adalah asam. Saya ulang. Kan larutan kunyit itu kan berwarna kuning. Jadi misalkan kita punya larutan lain, kita tidak tahu larutan ini asam atau basa. Kita campur saja dengan kunyit. Jadi kedua larutan ini kita campur. Kalau misalkan berubah warna menjadi warna jingga, maka larutan yang kita uji ini adalah asam. Jika dia tidak berubah menjadi jingga, maka dia adalah bersifat sebagai basa. Contoh lain adalah menggunakan kol merah. Jadi kol merah ini berwarna merah. Jadi jika misalkan kita campur dengan larutan dan berubah menjadi merah, maka itu adalah asam. Jika kol merah ini kita peras airnya, kita ambil airnya, dan kita mau uji sebuah larutan kita tidak tahu larutan ini apakah larutan ini adalah masuk asam atau masuk basa. Caranya diuji dicampur dengan kol merah. Ekstraknya atau airnya kol merah. Jika pada saat dicampur dan berubah menjadi berwarna merah, maka bersifat sebagai asam. Tetapi jika berubah menjadi warna hijau, maka adalah sifat basa lemah. Dia bersifat basa tapi masih kurang basanya, lemah, tidak kuat. Kalau misalkan dia berubah menjadi kuning, maka itu adalah salah satu contoh basa yang kuat yang bisa digunakan untuk yang lainnya. Kemudian kita bisa juga menggunakan ekstrak bunga kembang sepatu. Jadi bunga kembang sepatu itu berwarna merah. Misalkan ada di depan rumah bunga kembang sepatu, kita ambil, kemudian kita kita tumbuk, dicampur dengan air, ada sedikit air. Pada saat kita menguji larutannya, misalkan kita punya sebuah larutan, kita tidak tahu ini asam atau basa. Jika kita campur dengan ekstra bunga kembang sepatu dan berubah menjadi merah yang cerah,
setelah diteteskan kembang sepatu, maka itu adalah bersifat sebagai asam. Tetapi jika kita campurkan antara larutan ini dengan kembang sepatu dan berubah menjadi warna hijau, maka itu adalah bersifat sebagai basa. Jadi itu caranya menggunakan indikator alami. Kalau menggunakan indikator buatan ini kita bahas, yaitu dengan menggunakan kertas lakmus yang dibeli di apotik atau di tempat-tempat bahan-bahan kimia. Jadi ini adalah langsung yang sudah jadi, yang dibuat oleh pabrik atau manusia, namanya indikator buatan, sudah dirancang sedemikian rupa. Ini contohnya. Jika misalkan contoh pertama ini, di contoh pertama ini larutannya berubah menjadi merah, maka ini adalah bersifat sebagai asam. Jika misalkan diuji yang kedua, ujian kedua ini dia berubah menjadi biru, maka ini adalah bersifat sebagai basa. Jadi kita tinggal celupkan, ini kan air, kita tidak tahu ini airnya asam atau basa. Saya ulang, jika dicelupkan ke dalam air dan berubah menjadi merah seperti ini, maka ini adalah larutannya bersifat sebagai asam. Jika kita celupkan dan berubah menjadi warna biru, maka ini bersifat sebagai basa. Berikutnya, kita akan membahas tentang campuran heterogen. Saya ulang dulu yang pertama. Kertas lakmus ini ada dua, ada lakmus biru dan ada lakmus merah. Misalkan kita menggunakan lakmus merah kita celupkan ke dalamnya dan berubah menjadi biru, maka dia bersifat basa. Kemudian kalau biru yang dicelupkan tetap menjadi berwarna biru, maka itu bersifat sebagai basa. Tapi jika lakmusnya tidak berubah sama sekali, kalau merah tetap merah, biru tetap merah, maka itu adalah netral atau air biasa. Kemudian kita masuk di campuran heterogen. Kalau campuran homogen tadi, kalau kita campur, maka tidak bisa lagi dibedakan antara zat yang satu dengan zat yang lainnya. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang tidak tercampur secara sempurna, masih kelihatan antara zat pelarut dan zat yang dilarutkan. Misalkan kita campurkan antara minyak dengan air. Saat dicampur, maka minyak dan air ini masih kelihatan berpisah. Jadi ini minyaknya berwarna kuning, airnya berwarna putih. Ini namanya campuran heterogen. Kalau tadi kan dicampur antara teh dengan air, maka teh memang menyatu dengan airnya. Atau teh dengan air dengan kopi, maka air dan kopinya menyatu sempurna. Kalau air dengan minyak tidak menyatu seperti ini, maka ini dikategorikan sebagai campuran heterogen. Ini jadi membedakannya. Jadi misalkan kita mencampur antara air dengan pasir. Jadi air dan pasir ini pasti terpisah antara air dan pasirnya. Pasirnya berada di bagian bawah, airnya berada di bagian atas. Maka itu dikategorikan sebagai campuran heterogen, bukan campuran homogen. Itu cara membedakannya. Kalau disuruh dicampur dan tidak bisa dibedakan lagi, misalkan kita campur garam dengan air, dilarutkan, diaduk sampai garamnya hilang atau terlarut, maka tidak kelihatan lagi, maka itu namanya campuran homogen. Misalkan kita mau campur antara air dengan batu, itu namanya campuran heterogen karena masih terpisah antara air dengan batu, masih kelihatan. Di tabel ini jelas sekali, ini adalah yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya dan pertemuan hari ini. Apa perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran? Unsur itu adalah zat tunggal, senyawa juga zat tunggal. Kalau campuran bukan, karena campuran itu adalah mencampur dua zat tunggal atau lebih. Kemudian unsur tidak dapat diuraikan, sedangkan senyawa masih dapat diuraikan. Campuran juga sama dengan senyawa masih dapat diuraikan.
Jadi masih bisa dipisah. Misalkan campuran antara air dengan batu. Apakah masih bisa dipisah? Bisa. Kita ambil saringan, kita pisahkan. Jadi kita ambil saringan pasir, maka batunya akan tertinggal. Airnya tetap lolos ke bawah. Maka itu namanya bisa diuraikan. Kemudian unsur terdiri atas satu jenis atom, sedangkan senyawa tersusun atas dua jenis atom atau lebih. Apa itu atom? Itu benda-benda kecil yang menyusun suatu benda. Jadi benda-benda kecil itu setelah disatukan menjadi sebuah benda. Apa penyusunnya? Itulah yang dinamakan dengan atom. Kemudian senyawa ini perbandingan massa dan zat penyusunnya tetap, sedangkan campuran perbandingan massa dan zat penyusunnya adalah bersifat tidak tetap. Jadi demikianlah anakku untuk pertemuan kali ini. Kali ini Bapak tidak memberikan tugas, tetapi saya harapkan Bapak, anakku sekalian mengulang-ulang video ini sambil membaca bukunya. Jika ada yang tidak jelas, dapat WA Bapak, memberikan pertanyaan, jadi WA saja, nanti Bapak akan membalas, menjawab melalui WA itu sendiri. Jadi pada minggu ini tidak ada tugas, tapi saya berikan kesempatan kepada anakku sekalian yang bertanya kepada Bapak. Baca dulu materinya baik-baik, kemudian kalau ada yang tidak jelas, silahkan ditanyakan langsung ke japri ke WA Bapak. Demikian anakku sekalian pertemuan kita hari ini. Semoga anakku sekalian dapat memahami. Insya Allah pada saat kita belajar kita akan praktekkan secara langsung bagaimana membedakan antara campuran homogen, campuran heterogen. Jadi ingat itu nak, campuran homogen tidak bisa dibedakan. Contohnya air dengan kopi, sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang masih membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian larutan itu ada 3. Larutan itu terdiri atas zat pelarut dan zat yang dilarutkan. Jadi kemudian dibagi 3, ada namanya asam, ada namanya basa, dan ada namanya garam. Apa itu garam? Adalah percampuran antara asam dan basa menghasilkan namanya garam. Kalau asam bersifat kecut, kalau basa bersifat pahit. Jadi bisa menggunakan, untuk mengetahui dia larutannya jenisnya apa, kita bisa menggunakan indikator alami seperti kunyit, bunga kembang sepatu, sedangkan bisa juga menggunakan indikator buatan dengan menggunakan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Jika kertas lakmusnya berubah menjadi merah, maka itu adalah bersifat sebagai asam. Jika kertas lakmusnya berubah menjadi biru, maka itu bersifat sebagai basa. Jadi ingat, dibaca baik-baik. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Banyak berdoa, semoga virus ini cepat berlalu dan kita dapat berkumpul kembali di sekolah seperti normalnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.